Hai, kembali bersama aku. Sesuai dengan judul video kita kali ini, pada video ini kita akan membahas terkait kasus seorang wanita cantik namun memiliki kisah yang sangat tragis dan menyedihkan. Tak sampai di situ, saking cantiknya ia menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan pemerkosaan oleh para pemuda. Kasus ini semakin dikenal oleh banyak masyarakat bukan karena kekejaman yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban, namun juga karena hukuman yang diterima para pelaku tidak sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana sih kasus lengkap terkait wanita ini? Yuk langsung saja kita bahas. Gadis cantik ini bernama Junko Furusa. Nah, kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Nah, kejadian ini atau kasus ini sering dikenal oleh masyarakat dengan kasus pembunuhan wanita SMA terbungkus beton. Junko adalah seorang wanita yang dilahirkan pada 22 November 1971. Ia tinggal dengan kedua orang tuanya, kakak dan adiknya. Namun saat itu, Junko bukan tipe idaman pria-pria gangster pada saat itu. Karena Junko berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Ia sangat baik, tidak perokok dan juga tidak meminum-minum keras. Nah, seperti siswi pada umumnya di Jepang, Junko ini juga adalah siswi yang melakukan kerja paruh waktu. Jadi setelah ia pulang dari sekolah, Junko ini juga melakukan pekerjaan. Jadi artinya dia adalah seorang siswi yang melakukan kerja paruh waktu. Nah, kejadian ini dimulai ketika ada seorang pria yang bernama Hiroshi Miyano yang cukup tertarik kepada Junko gitu. Jadi Hiroshi ini adalah seorang siswa yang terkenal selalu melakukan bully kepada siswa-siswi dan mempunyai koneksi kepada organisasi Yakuza. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu organisasi Yakuza, Yakuza adalah sekelompok kriminal yang terorganisir di Jepang. Mereka bekerja seperti mafia-mafia di negara barat. Atau misalkan kalau dibandingkan di Indonesia, mereka adalah preman-preman di Indonesia gitu. Bukan organisasi yang biasa-biasa, Yakuza ini adalah organisasi yang memiliki kantor dan terkenal di seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan Yakuza sangat rahasia dan misterius. Tidak ada masyarakat yang tahu di mana mereka berada dan kapan mereka akan muncul. Geng ini juga terkenal sebagai geng yang sangat sadis. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan melawan orang-orang yang melawan mereka. Nah, selama ini, semua siswa-siswi sekolah selalu menaati apa yang diinginkan oleh Hiroshi. Karena Hiroshi selalu mengandalkan bahwasanya ia adalah anggota dari Yakuza gitu. Jadi, orang-orang pasti takut dengan kekuasaan yang ia miliki. Biasanya, Hiroshi menyukai wanita-wanita yang dibilang nakal. Tapi kali ini, Hiroshi entah bagaimana ia tertarik kepada Junko karena kecantikan yang ia miliki. Nah, suatu hari Hiroshi ini menyatakan cinta, memberanikan untuk menyatakan cinta kepada Junko. Namun sayangnya, karena Junko tahu bahwasanya Hiroshi adalah seorang lelaki yang tidak baik gitu. Jadi ia berusaha untuk menolak cintanya Hiroshi. Nah, ketika ia tahu bahwasanya Junko menolak cintanya, ia merasa kesal dan marah besar. Nah, jadi momen penolakan cinta ini menjadi momen awal nasib malang Junko. Nah, pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 25 November 1998, sekitar pukul 8.30. Nah, jadi ceritanya Junko ini baru pulang bekerja gitu. Jadi ketika tengah malam baru pulang dari kerja paruh waktunya itu, ia menaiki sepeda nih untuk pulang ke rumah gitu. Jadi kebetulan ia melewati tempat di mana biasanya Hiroshi dan temannya yang bernama Minato sering berkeliling di tempat itu gitu. Jadi kebetulan juga pada malam itu Hiroshi dan Minato sedang berkeliling untuk melakukan perampokan dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis lokal. Nah, ketika Junko melintasi kawasan itu, seketika Hiroshi melihat Junko gitu. Jadi ketika itu dia langsung menyusun strategi yang menurut ia dapat mencari perhatian si Junko ini. Nah, jadi rencananya Hiroshi ini memerintah Minato untuk pura-pura menendang sepeda Junko ketika ia sedang berjalan di kawasan itu. Junko terjatuh, si Hiroshi pura-pura datang untuk menemuinya. Nah, jadi seolah-olah ia datang sebagai seorang pahlawan untuk menyelamatkan Junko nantinya dari orang-orang asing. Nah, ketika itu berhasillah rencana yang dibuat si Hiroshi ini. Ia mencoba mendatangi Junko dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang.
Saat itu karena sudah malam, Junko pun tidak merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tidak berpikiran buruk gitu tentang Junko. Jadi ia menerima tawaran Hiroshi pada saat itu. Namun tidak disangka Hiroshi membawa Junko ke sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Di saat itu ia mengancam Junko bahwasanya ia adalah anggota Yakuza. Jadi apabila ia tidak menaati perintah ataupun permintaan dari Hiroshi ini, maka ia akan berada dalam bahaya. Nah, jadi singkat cerita, Junko ini dibawa oleh Hiroshi ke sebuah hotel dan menghubungi dua temannya, yaitu Jo Ogwara dan Yasushi Watanabe. Sedangkan Minato datang menyusul ke hotel tersebut. Nah, setelah itu mereka kemudian membawa Junko ini ke rumah orang tua Minato. Nah, ketika di rumah orang tua Minato, Hiroshi dan teman-temannya diketahui kerap melakukan pemerkosaan terhadap Junko ini secara beramai-ramai. Mereka mengatakan pada Junko bahwa mereka mengetahui alamat Junko dan apabila ia melapor kepada orang tua ataupun kepada polisi, mereka mengancam akan membunuh atau meneror keluarga si Junko ini. Mereka juga mengancam akan membunuh keluarga Junko jika ia berusaha untuk kabur. Jadi si Junko ini mau tidak mau harus menuruti apa yang dikatakan oleh sekelompok pemuda ini. Karena walaupun ia melawan, ia akan kalah karena tidak mampu melawan mereka secara fisik. Karena anaknya yang tak kunjung pulang, maka orang tua dari Junko ini khawatir dan akhirnya mereka menelpon polisi untuk melakukan pencarian terhadap anak mereka yang mereka laporkan hilang gitu. Nah, jadi beberapa saat kemudian orang tua Junko ini mendapatkan telepon. Ternyata itu adalah Junko. Dalam telepon itu, Junko dipaksa oleh pemuda ini untuk mengaku bahwasanya ia tidak pulang ke rumah karena sedang menginap di tempat kawannya. Ia juga meminta agar proses pencarian oleh polisi diberhentikan. Nah, saat di rumah orang tua Minato ini tidak menaruh curiga kepada wanita itu ataupun kepada kelompok-kelompok pemuda ini gitu, karena mereka mengaku bahwasanya Junko adalah pacar dari salah satu pemuda ini. Nah, jadi karena itu orang tua Minato sama sekali tidak menaruh curiga terhadap wanita ini. Rumah orang tua Minato menjadi saksi betapa malangnya nasib Junko yang kerap menjadi korban kekerasan. Selama 40 hari berada di rumah itu, Junko kerap mendapatkan perlakuan kasar hingga perlakuan yang tidak masuk akal. Tak hanya Hiroshi dan teman-temannya saja yang melakukan penyiksaan terhadap Junko, Hiroshi juga kerap memanggil teman-teman organisasi Yakuzanya untuk menyiksa Junko. Nah, berdasarkan lapor persidangan nih, Junko sudah diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh Hiroshi dan teman-temannya. Tak sampai di situ, Junko juga sering menjadi sasaran kekerasan Hiroshi dan teman-temannya. Tubuh Junko digantung di atas plafon dan diperlakukan layaknya karung tinju. Yang lebih kejamnya lagi, perut Junko kerap dihantam barbel oleh Hiroshi dan teman-temannya. Selama disiksa, Junko jarang sekali diberi makanan yang layak. Hiroshi dan teman-temannya malah memberi Junko kecoa hidup untuk dimakan. Mereka juga memberi Junko urinnya sendiri sebagai minuman di saat ia menginap di rumah mereka. Nah, tak sampai di situ, nasib malang yang ditimpa Junko, Hiroshi dan teman-temannya dengan tega menempeli tubuh Junko dengan lilin panas. Tubuh Junko juga kerap dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan nih, beberapa bagian tubuhnya sampai dimutilasi dan ditusuk-tusuk dengan jarum jahit. Para pelaku bahkan tak segan-segan memasukkan benda-benda asing dan tak masuk akal ke dalam kemaluan dan anusnya Junko, yang mengakibatkan Junko mengalami pendarahan hebat. Selama kurang lebih 16 hari Junko disekap, ada seorang pria yang diintimidasi oleh geng ini untuk memperkosa Junko. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang dipaksa gitu, ditakut-takuti, digertak atau dipaksa oleh sekelompok pemuda ini agar secara terpaksa memperkosa si Junko ini gitu. Nah, karena tidak terima, ia melaporkan kejadian tersebut kepada saudaranya. Saudaranya itu pun kemudian meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Apakah ada memang betul kejadian penyiksaan di rumah tersebut atau tidak gitu. Nah, dua polisi yang ditugaskan melakukan pemeriksaan pun
akhirnya mengatakan bahwa tidak ada seorang gadis di rumah orang tua Minato ini. Kesalnya, kedua polisi itu ternyata tidak melakukan pemeriksaan ke dalam rumah orang tua Minato ini gitu. Mereka meyakinkan orang-orang yang melapor itu bahwasanya nggak ada orang kok di dalam, nggak ada wanita yang kalian bilang, mereka nggak ada di dalam gitu. Jadi di akhir kasus ini pun kedua polisi itu nanti akhirnya dipecat karena tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur. Polisi macam apa ini? Setelah 1 bulan disekap, tepatnya pada bulan Desember 1988, Junko mencoba untuk menelpon pihak polisi secara diam-diam. Jadi posisinya dia masih di rumah itu disekap, tapi dia berusaha untuk menelpon polisi secara diam-diam. Karena mungkin dia udah nggak tahan lagi dengan penyiksaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dari organisasi Yakuza tersebut. Nah, namun usaha Junko ini diketahui oleh Hiroshi, yang tentunya akhirnya Hiroshi marah besar lalu menghukum Junko. Kaki Junko dibakar dan anusnya dimasukkan botol berukuran besar sehingga ia mengalami pendarahan hebat lalu kejang-kejang. Nah, dalam laporan persidangan, para pelaku ini yang pemuda-pemuda ini mengatakan bahwasannya kami pikir Junko hanya bercanda dengan pura-pura kejang biar dilepaskan gitu. Sehingga mereka terus membakar kakinya Junko. Nah, akhirnya karena sudah tak tahan lagi dengan penyiksaan Hiroshi dan teman-temannya, Junko diberitakan sempat meminta kepada pemuda ini agar ia dibunuh saja karena saking sudah tidak tahannya gitu dengan penyiksaan yang mereka lakukan. Namun, Hiroshi tak mau menuruti permintaan Junko dan malah menyuruhnya untuk tidur di balkon. Padahal saat itu tengah berlangsung musim dingin. Sumpah. Karena banyaknya siksaan yang menimpa dirinya, Junko akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Akibatnya, Junko mengalami beberapa pukulan karena telah mengotori karpet. Hilangnya kontrol kandung kemih dan ususnya membuat Junko tak bisa makan dan minum. Singkat cerita, memasuki bulan Januari, kondisi fisik Junko berubah. Beberapa bagian tubuhnya yang mengalami luka mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Akhirnya pada 4 Januari 1989, para pelaku tega melakukan penyiksaan lagi terhadap Junko. Wow, gak siap-siap. Mereka memukuli Junko dengan barbel, menendang dan meninju, serta meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya. Mereka meminta Junko untuk berdiri di hadapan mereka dan langsung memukul kakinya. Junko yang dalam posisi sudah sangat lemah saat itu masih saja dipukuli oleh para pelaku yang biadab ini. Mereka bahkan sampai menuangkan cairan ke kepalanya, ke lengan, ke wajah dan perutnya, lalu membakarnya. Junko mencoba untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya, namun usaha ini tak berhasil. Lalu Junko akhirnya meninggal dunia setelah 2 jam disiksa oleh Hiroshi dan kelompoknya. Setelah mengetahui bahwa Junko sudah tidak lagi bernyawa, yang lebih kejamnya, para pelaku kemudian membungkus jasad Junko dengan sehelai selimut, lalu mereka memasukkan jasadnya itu ke dalam drum bervolume 208 liter dan menimbunnya dengan semen. Pada pukul 8 malam waktu setempat, para pelaku membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Mereka kemudian membuang drum berisi jasad Junko itu ke dalam truk semen. Akhirnya pada bulan itu juga para pelaku penyiksaan sadis ini berhasil diamankan oleh polisi. Mampus. Pada tanggal 29 Maret, mereka akhirnya mengakui perbuatan keji dan sadis yang dilakukan terhadap Junko. Nah, drum berisi jasad Junko ini ditemukan sehari setelah proses interogasi, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1989. Nah, setelah kasus ini terbongkar, pengadilan lalu menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku. Namun, hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada para pelaku ini dianggap masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena hukuman teringan yang diterima hanya 7 tahun penjara, sedangkan yang terberatnya hanya 20 tahun penjara. Nah, hakim mengaku bahwasanya mereka kesulitan untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku karena mereka masih di bawah umur. Nah, jadi karena masyarakat mengetahui bahwasanya hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku ini sangat tidak adil, makanya kasus ini semakin lama semakin diketahui oleh banyak orang dan menjadi perdebatan dan perbincangan yang cukup serius gitu di masyarakat. Nah, akhirnya jasad Junko dimakamkan dengan layak pada 2 April 1989 yang dihadiri oleh keluarga dan teman-temannya. Oke teman-teman, itu dia cerita
yang sangat menyedihkan sekaligus termasuk menyayat hati para pendengar terkait kasus kematian Junko Furuta di Jepang. Nah, jadi setelah teman-teman mengetahui kasus ini, gimana menurut teman-teman? Boleh kasih tanggapannya di kolom komentar. Dan kasus ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwasanya kita harus berhati-hati dengan siapapun itu, karena kita tidak tahu orang di luar sana memiliki pemikiran buruk ataupun rencana yang jahat kepada kita. Jadi pesan dari video ini, kita tetap berhati-hati kepada orang yang gak kita kenal ataupun kepada orang yang kita kenal sekalipun. Jadi demikian video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Komen di bawah untuk rekomendasi video selanjutnya. Terima kasih.